Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merlin Arianza SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fasilitator Ibu Nofti Dewita dan pengajar praktik Ibu Mariati. Pada video kali ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid saya di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan yang terdapat pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Tahap ini untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid itu akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid. Lalu murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada kasus pertama, skenarionya adalah Hasna tidak terima saat Ina mengejeknya dengan terus menyebut nama ayahnya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosi. Berikut adalah praktik yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Dengar dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar dengan Ina ya? Iya Bu, Kenapa kesal? habisnya Ina sibuk terus-menerus mengejek saya dengan menyebut nama ayah saya bukan hanya sekali tetapi beberapa kali. Oh begitu, wajarlah jika kamu marah dan kesal ya. Jika ibu di posisi kamu, pasti ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ina? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ina dan tanpa sadar saya melempar bukunya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja, saya akan jadi malu di depan teman-teman yang lain padahal saya tidak menggapinya. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Kan pasti tidak rela nama ayahmu selalu disebut-sebut ya. Iya Bu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Ina. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu sampai marah, melempar buku, itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kamu mungkin saling mengenali dan menghormati anak teman Bu. Menurut Hasna, saling menghormati dan menghargai anak teman itu penting tidak? Iya Bu, penting. Kalau menurut kamu penting, lalu keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sedang marah? Sepertinya saya harus lebih bersabar lagi ya Bu. Oke, jadi kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar dan menahan amarah saya jika ada yang mengejek saya dengan menyebut nama ayah saya. Saya akan melaporkan ke guru wali kelas atau guru BK Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu Hasna. Semangat ya, silakan boleh kembali ke kelasnya. Saya senang sekali diajak diskusi oleh guru saya untuk dapat menahan emosi amarah karena perilaku teman sekelas saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Lalu kasus yang kedua adalah Satria selalu bergadang setiap malam untuk bermain game di handphonenya, sehingga ia sering tertidur saat mengikuti pelajaran IPA yang saya ajarkan. Berikut adalah penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Ya, kamu tahu
Bapak Ibu mengambil Bu ke ruangan ini saat istirahat? Iya Bu, karena saya tertidur di kelas saat pelajaran itu. Tidak hanya pelajaran Ibu saja, tapi Ibu juga mendapat laporan dari guru lain bahwa kamu sering tertidur ya di kelas saat belajar. Betul tidak? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu tertidur saat pelajaran di kelas berlangsung? Sudah lebih dari 3 kali. Tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, Satria, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan itu dan terus berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, Satria sering tertidur di kelas saat belajar, ada alasannya kan? Kenapa sih Satria sering tertidur di kelas saat belajar IPA? Iya Bu, karena saya sering begadang sampai larut malam untuk bermain game di handphone saya. Jadi saya sering kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Sering tertidur di kelas saat belajar sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan tanggung jawab Bu. Menurut Satria, disiplin dan tanggung jawab itu penting tidak? Penting Bu, jika saya disiplin mengelola waktu, maka saya akan fokus dalam belajar di kelas. Betul, mengelola waktu itu penting sehingga kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Iya Bu, saya menyesal sudah sering tidur di kelas saat belajar dan saya mohon maaf ya Bu. Iya Satria, sikap yang sangat baik baru saja kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak tertidur lagi di kelas saat belajar? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak mengantuk dan tertidur lagi saat belajar Bu. Baik Satria, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan berkonsultasi atau bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak tertidur lagi saat belajar di kelas ya. Sekarang boleh kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, untuk menemukan solusi dan tindakan yang sudah saya lakukan, saya tidak akan begadang lagi sehingga tidak lagi tertidur di kelas saat belajar. Baiklah, demikian video kali ini. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.